Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam dan di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Ini adalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-25. Ya, di sini kita mau belajar satu kehidupan yang dialami oleh anak Tuhan yang dia teliti di dalam kehidupannya. Kita akan membaca di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sungguh engkau pengantin darah bagiku." Ya, puji nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat satu hal yang luar biasa di mana Sipora seorang yang mencari dosa yang belum diakui. Kita tahu bahwa Musa ketika dia setelah dididik menjadi dewasa, menjadi orang yang mengalami pendidikan kurang lebih 40 tahun, dia melihat satu kehidupan bahwa dia adalah seorang Ibrani yang mengenal bahwa orang-orang yang sebangsanya telah diperbudak. Nah, ketika dia melihat saudara-saudaranya diperbudak itulah dia melihat satu kenyataan hidup bahwa kehidupannya yang ada di Mesir dia berbeda. Karena itu dia ingin menolong saudara-saudaranya. Ketika sesama orang Ibrani bertengkar, dia membela, memisahkan mereka supaya jangan bertengkar. Tetapi ketika ditanyai siapa engkau, kok mengangkat menjadi hakim atas kami, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Itu adalah satu pertanyaan yang membuat dia ragu. Besoknya dia melihat orang Ibrani dianiaya orang Mesir, dia membela dan membunuh orang Mesir. Nah, ketika dia membunuh orang Mesir, dia meninggalkan Mesir. Ketika dia meninggalkan Mesir, kita bisa melihat bahwa Musa memulai kehidupan yang baru. Dalam arti dia meninggalkan segala hal yang ada di Mesir, segala kemewahannya, segala sesuatu yang dia miliki, dia tinggalkan dan dia memulai kehidupan baru. Dia mulai berjalan ke tanah Median, lalu di sana dia bertemu dengan seorang perempuan, lalu menjadi istrinya yang bernama Sipora. Ketika dia menjalani hari-hari kehidupannya bersama Sipora, ternyata Tuhan memanggil Musa. Proses pemanggilan Tuhan kepada Musa adalah hal yang sangat luar biasa. Tuhan mengingat janjinya kepada Musa bahwa Musa harus menjadi seorang pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, ketika Tuhan memanggil Musa, disinilah kita bisa melihat bahwa Musa merespon dan berjalan menuju ke Mesir. Nah, ketika di dalam perjalanan inilah ada satu peristiwa di mana ada sesuatu yang tidak pas dan Sipora melihat hal ini. Karena Sipora melihat apa yang dilakukan oleh Musa sepanjang dia hidup bersama dengan Musa, ada hal yang dilupakan oleh Musa, yaitu melupakan perintah Allah, di mana Musa belum melakukan sunat kepada kedua anaknya. Hal ini adalah satu peristiwa yang di mana kelalaian yang kecil yang dilakukan oleh Musa hampir mengambil nyawa Musa. Di sini kita bisa melihat di dalam ayat 25 ini dikatakan mulai dari ayat 24, tetapi di tengah jalan suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotong kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Satu tindakan yang luar biasa ketika Tuhan mengetahui bahwa Musa tidak taat dan melalaikan tugasnya untuk melaksanakan sunat kepada kedua anaknya. Di situ kita bisa melihat bahwa Sipora melakukan sesuatu tindakan yang tepat. Di sini kita boleh belajar apa yang dilakukan oleh Sipora.
di mana Zipora melakukan sesuatu yang tepat, di mana dia menyelesaikan tugasnya, menghindarkan Musa, suaminya, dari hukuman Allah. Di sini kita boleh belajar bahwa saat-saat ini kita boleh belajar bahwa di dalam pemanggilan hidup kita, di mana Allah memiliki satu karya yang besar, satu rencana yang hebat di dalam setiap kehidupan kita, tiba-tiba kita diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai macam penderitaan, baik secara fisik maupun secara emosional. Karena itulah waktunya kita untuk bisa mengoreksi diri di dalam hidup kita. Kita bisa mengintrospeksi diri di dalam diri kita. Apakah ada hal-hal yang pernah kita lakukan, hal-hal yang kecil yang melanggar di dalam Tuhan. Karena itu kita boleh belajar dari satu peristiwa ini bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mau memakai Allah yang luar biasa. Tuhan akan menjadikan Musa sebagai seorang pemimpin yang besar. Namun ketika di dalam proses untuk menuju kepada kepemimpinan itu, ternyata ada hal yang pernah dilakukan bahwa Musa lupa untuk melakukan perintah Tuhan dengan menyunat kedua anaknya. Di sini kita boleh belajar. Ternyata ketika kita lupa dengan satu perintah Tuhan di dalam hidup kita, atau kita lupa dengan apa yang pernah kita komitmenkan kepada Tuhan, kita mau belajar untuk diingatkan kembali. Ketika kita melihat tindakan Zipora, kita bisa melihat bahwa Zipora adalah seorang yang mencari dosa yang belum diakui. Di dalam proses hidup kita pun diingatkan pada pagi hari ini, banyak hal yang seringkali kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, ketika kita sudah diberkati Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang mau Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. Tuhan mau memakai kita, tiba-tiba kita mengalami penderitaan secara fisik, emosional. Itu tandanya kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita bisa mengoreksi diri. Ketika malam hari Musa sudah dalam perjalanan menuju Mesir, ternyata Tuhan mendatanginya dan mengingatkan dan akan membunuh. Tetapi satu tindakan yang luar biasa bagi Zipora, sebagai seorang istri dia menolong suaminya, sebagai seorang ibu dia juga menolong anaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Zipora adalah tindakan yang tepat. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Zipora, di mana dia melakukan satu tindakan untuk bisa menyelamatkan Musa dan kedua anaknya. Penderitaan yang kita alami merupakan ujian untuk hidup kita. Apakah kita sedang menutupi dosa dengan sengaja, atau kita memang melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah dapat mempergunakan segala sesuatu untuk mengingatkan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita tiba-tiba sakit. Terkadang kita mengalami satu masalah di pekerjaan. Itu adalah tanda-tanda di mana Tuhan mengingatkan kita. Tuhan tidak langsung memberikan satu hukuman, tetapi memberikan satu peringatan. Pemikiran untuk berbuat dosa itu mau dihapus oleh Tuhan, di mana kita harus mengakui hal-hal yang memang belum kita akui di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa kita menentang perintah Tuhan, maka kita akan melihat apa dampaknya ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Adanya hukuman yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa Tuhan pernah berjanji, kita dapat mencari pembebasan yang luar biasa, yang sama seperti Musa, dengan melakukan pengakuan dan ketaatan yang tegas di dalam iman kita. Jadi ketika kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Musa diingatkan kembali oleh Tuhan, di mana dia mau menjadi seorang pemimpin. Ketika dia lupa apa yang diabaikan oleh Tuhan telah dilakukan oleh Zipora, dan Zipora mengingatkan kembali untuk Musa hidup di dalam satu rencana Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur jika kita diingatkan oleh Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti itu tandanya Tuhan masih sayang kepada kita, di mana kita diingatkan supaya kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mungkin lupa
lalu kita mengalami sakit penyakit dalam diri kita, tentunya akan merepotkan kita di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita mau melakukan satu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, namun ketika kita sakit, maka itu menghambat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, di mana kita boleh belajar apa yang dilakukan oleh Sipora, memberikan kesempatan yang baik, di mana kita bisa melayani Tuhan secara maksimal. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita mau belajar untuk terus berani mencari dosa yang tersembunyi, mencari dosa yang belum diakui di dalam hidup kita. Janganlah karena kita merasa sudah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, kita sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang cukup, kita lupa apa yang pernah kita lakukan. Karena itu di pagi hari ini kita diingatkan untuk mau mengakui dosa-dosa yang masih tersembunyi agar hukuman Tuhan tidak datang dalam hidup kita. Bela kebenaran firman Tuhan boleh menjadikan peringatan buat kita, masih ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami boleh mengakui dosa-dosa kami yang belum kami akui di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pemulihan, mengalami kesehatan yang penuh, dan kami boleh mengalami kesempatan di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kekurangan, Tuhan memberkati mereka yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu hadir memberikan kemenangan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan selalu hadir memulihkan dan membangun hubungan yang baik kembali dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, biarlah mereka semuanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.